Wala mana? Kurang plus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa mushtaqun min mansatil urusi wa huwal kursiyu li'irtifaihi ala ghairihi fi fahmi maknahu min ghairi tawakufin. Ilah. Dan bermula dianya nas, itu yang dimusydakkan daripada mansatul urusi. Makna mansah tempat tinggi, tempat tinggi urusi pengantin. Wahwa dan bermula dianya tempat tinggi pengantin itu kursi. Kursian kursi juga. Bahkan karena tingginya nas di atas selainnya nas. Tempat tinggi pada paham maknanya nas min ghairi tawakufin, daripada ketiadaan tawakuf. Tawakufnya di dalam gai taraddud, ragu. Ke mana? Jadi dilikut nas ialah sabuh lafaz yang hana ihtimal kecuali tok sabuh makna. Lagi zaidan bakun raaitu zaidan. Nyan zaidannya lafaz nas karena makna ji sabuh sagai. Dan bermula dianya nas itu yang dimusydakkan daripada mansatil urus. Jadi lafaz nasnya musydaq daripada kun urang Arab pun ke orang Arab tempat tinggi pengantin. Teman tempat tinggi pengantin tersebut itulah kursi. Tempat kursi. Maka menyumenan makna nas ialah tinggi, berarti rafa makna je. Nampak boleh? Makna nas pada lawat. Jadi nas pada lawat itu yang dimusydakkan. Nyo maksud musydaq ino kan musydaq yang kagetanyo depu. Putit musydaq yang naino makna ji makhud, gak ambilkan. Diambilkan nas itu daripada kun urang Arab. Jadi urang Arab nagekeun lafaz mansatil urus dari kun urang Arab nyan ke ma la yahtamilu illa makna wahidan gepenan nas. Ada permasalahan ji, lafaz yang hana ihtimal selain makna yang satu. Nyan lafaznya gepenan nas. Pakan ngenas, pakan han ngelafaz lain. Boleh? Pakan gepunan lafaz yang hana ihtimal kecuali tok sabuh makna, gepunan lafaznya nas. Kalau lafaz-lafaz lain bahasa Arab le lafaz lain, tapi kok gepunan ngenas. Pat gecok lafaz nasnya pat asal mula kata nas sehingga gepunan ma la yahtamilu illa makna wahid nanji nas.
tempat sumber bahasa yan. Bak percakapan yang tu. Nampak boleh? Jadi nasnya gebuh ke makna ma la yahtamilu illa makna wahidan, yang dasar bahasa ji geambil daripada mansatil urus. Teman pu makna mansatil urusnya tempat tinggi. Kejit tabuh makna tempat tinggi karenanya isim makan. Jadi isim makan buh makna tempat. Munyo berarti mansatinya isim makan tabuh makna tempat. Munyo kan isim makan berarti makna ji hana payah buh tempat. Berarti makna raju tinggi berarti. Munyo menan putra umpum ji. Makna nas pada logat tinggi. Umpum ku? Kah? Li irtifai pakan. Wahwayan kali, wahwayan tempat yang tingginya itulah kursi. Masa pengantinnya dudukkan atas kursi, atas meja, berarti tempat yang tingginya meja. Boleh? Yang tergantung keadaan. Memang kebiasaan je pengantin kan nak duduk di meja, di kursi. Okay? Hanya yang makna je nas kan isi makan. Menyo kursinya kai dilalah pada tempat. Boleh? Hanya li irtifai pakan pu pakan ya ban pakan nas nyan gecok daripada kun mansatil urus. Mana. Pakan ma la yahtamilu yan. Ya ban. Nampak leh? Ma la yahtamilu tersebut pakan gepunan nas. Yang nasnya gecok daripada mansatil urus. Mau boleh? Mana? Pakan barang yang hana ihtimal kecuali makna yang satunya gepunan ngenas. Kadinte pakan han lafaz lain. Nampak leh? Yang mana nas tersebut diambil daripada mansatil urus. Pakan lagi kan? Pakan han ma la yahtamilu illa makna wahid tersebut gepunan kan ngenas. Nampak? Ya. Redah munasabat makna logat dengan makna istilah yang kena pegah. Makna logat nas pu tinggi. Makna istilah pu ma la yahtamilu illa makna wahid. Yang makna istilah. Ya. Pakan gepunan dengan nas karena tinggi nasnya di atas selain nas. Boleh? Jadi lafaz nas nyo tak banding dengan lafaz yang lain. Lafaz yang lain lafaz zahir. Ukur. Pulau ukur lafaz muawal. Nampak? Nyen dapu banding lehean nasnya tinggi makna ji. Nampak? Rat sagotoh tinggi pada paham maknanya nas min ghairi tawakuf. Daripada ketiadaan ragu. Munyo kalimat zahir, lafaz zahir nyan untuk tak faham makna jihan. Nampak?
nyan na keraguan kadang kenyan makna. Nak nampak? Contoh mutu lafaz zahir tu raaitu asadan, lungkalan akan asad. Nyan asad tabuh makna ke rajulun cuja ataupun asad tabuh makna ke hewan mustaris, nyan kenas secara zahir. Nampaklah? Tabuh makna asad ke hewan mustaris, nyan secara zahir makna ji hewan mustaris, makna asad. Tak faham makna asad ke hewan mustaris, nyan manteng dalam keadaan na keraguan inan. Kadang kan makna asad inan hewan mustaris, kadang makna asad inan rajulun cuja. Nampak? Sedangkan lafaz nas iji untuk tak faham makna ji nyan min ghairi tawakkuf, hana tawakkuf inan, hana keraguan tak faham makna lafaz nyan kenan. Maka tak banding lafaz nas dengan lafaz zahir, jelas lebih tinggi berarti makna nas. Mumpul lebih tinggi berarti lebih high makna nas. Maka muyukamunan antara makna logat dengan makna istilah na munasabat. Makna logat putra makna nas tinggi. Makna istilah malayah damilu illa makna mawahid. Teman pakan kepunan ngenas karena na munasabat makna istilah dengan makna logat. Pat munasabat ahwate lafadznya nas ji inan na tinggi. Ya, kenan ujung ji. Iwan. Apa ya? Hah? Kah? Dah? Makna nas mesti lagi daidun ya lafaz nas. Bukan makna nas, makna diri kalimat nas bukan. Kan diri kalimat nas, lafaz nas ke lafaz nas daidun. Dan contoh-contoh lain. Nyan tak faham makna daidun tersebut ke syakhsun muayyan, nyan hana tawakkuf. Hana keraguan faham lafaz zaidun ke makna syakhsun muayyan. Yang benar. Tapi makna asad tak faham ke hewan mustaris, inan manteng na keraguan kadang kenyan makna. Pusit makna asad inan rajulun cuja. Maka tak berbanding tu antara lafaz nas dengan lafaz zahir, lebih high, lebih tinggi makna ji lafaz nas. Kejut karena hana taraddud. Yang kena pegah apa ya? Makna istilah dengan makna logat na munasabat. Karena ketika tapinah makna logat ke makna istilah, yang tetap na munasabat mahan hang pakai makna logat yang pakai makna logat lain ke istilahnya. Faham? Kah? Di dalam kedengku wahwa nas. Kan? Wahwa dan bermula dianya artinya nas. Artinya makna
kun tengku berarti mushtaq, artinya ma'khud. Kan? Jadi mushtaqnya kan makna mushtaq, tapi makna mushtaq ini ma'khud. Kan makna mushtaq. Kejut kan makna mushtaq. Untuk ukur dagalan. Nyan gemakhud nas tersebut dengan tak iktibar, jadinya nas akan ke nama bagi barang yang telah disebutkan akannya barang. Nampak? Jadi nasnya jid kunan, nasnya jid kunan, nan pu nan barang yang telah disebutkan. Teh barang telah disebutkan mala yahtamilu illa makna wahid. Nan ji pu nas. Kaya kah? Nan ke mala yahtamilu pun nan ji nas. Nasnya pagi cau. Ya. Nampak lah? Nampak? Pak gecok daripada mansatil urus. Ya. Bi makna, sambungan taknya dengan makna bahawa maknanya dengan surah bahawa sesungguhnya nas itu dipeliharakan pada jadinya. Nas akan nama bagi barang yang disebutkan akan pula pelihara. Akan demikian munasabat antara makna istilah dengan makna lughat. Kedengku min mansatil urus, artinya mawdi'. Jadi kena berapa? Nyan isim makan. Artinya tempat tingginya pengantin dan tingginya pengantin. Nyan wawnya wa ataf, raf'nya tafsir makna nas. Apa makna nas? Rafa'. Faham? Kedengku wahwa artinya dan bermula dianya, artinya tempat tinggi pengantin, dan mentadikir ianya tengku akannya huwa karena pu kita dikir, karena pelihara bagi khabar. Kah? Kan? Yang hak adroji nyen kan wahwa wahia karena dilikat tak ne. Tapi karena memandang khabar jih tadikir kursi, maka damirnya ge tadikir. Ge pelihara khabar. Hana ge pelihara marja. Faham? Kah? Kedengku kursi artinya alladhi yang tinggilah pengantin, alaihi di artinya alladhi. Artinya makna tanasubu tarfa'u yang tinggi ianya pengantin. Fakat maka sungguh. Yang puan? Maka sungguh dikerlingkan padanya nas. Boleh? Dimulahadzah, diiktibarkan makna luhidha, maka sungguh diiktibarkan padanya nas akan makna irtifa. Berarti nasnya makna irtifa. Boleh? Walaysa dan tidak adalah maksud dengan ishtaq, itu ishtaq sarfi, ishtaq saraf kan. Dan tidak adalah maksud dengan ishtaq, itu ishtaq yang nisbah saraf, ilmu saraf. Ishtaq saraf alladhi yang bermula dianya ishtaq, itu ittifaq. Sesuai antara dua buah kalimat pada lafaz dan pada makna. Jadi kun tengkui luar dianya nas itu mushtaqnya kan mushtaq sarfian. Boleh? Kan ishtaq ilmu saraf kan. Teman ishtaq sarfi dah sepakat sesuai antara dua buah kalimat pada lafaz dan makna. Jadi na dua buah kalimat lafaz sama dan makna pun sama, yang berarti inan na ishtaq. Yang secara ilmu saraf lagi an makna. Kale? Lagi ada kun pukun darbun dengan darabah. Nyan dia pegah darabah, nyan ishtaq ba darbun. Ada masalah.
Sebab makna ji sama hudus dan lafaz pun sama. Lebih napu. Tapi huruf ji melengkapi memandum. Boleh? Berbeda dengan makhud. Munyo makhud iji jid hana melengkapi ubena huruf. Nampak lah? Musuh tak kun lagi katanya. Apa tak kun lagi katanya? Bermula qarra itu gemustaq daripada ikrar, contoh tu. Jadi huruf ikrar hana mandum na ba qarra. Nya makhud. Munyo ishtaq nyen bu melengkapi mandum huruf ji. Lebih napu. Kah. Li'annahu pakan ishtaqnya kan ishtaq sarfi karena bahwa sesungguhnya karena bahwasanya hal dan sya'an itu tidak ada ianya karena bahwasanya ishtaq sarfi itu tidak ada ianya ishtaq sarfi kecuali daripada masdar lisi basarion. Nampak? Dan daripada PE di sisi kofion. Dan bermula mansati itu tidak ada ianya mansati itu yang satu daripada keduanya. Keduanya dah PE dengan masdar. Cuman posit mansatian akan tapi bermula dia mansati itu ismakan. Ya, empat. Jadi kealasan pakan ishtaqnya kan ishtaq ilmu saraf karena ishtaq ilmu sarafnya han terlepas daripada dua. Nampak leh? Ishtaq ajih daripada masdar menurut ulama basarion karena asal PA masdar. Ishtaqji daripada PA menurut ulama kofion karena asal kalimat PA. Maka munyo ishtaq yang han terlepas daripada dua boh tersebut. Sedangkan mansati tersebut kan masdar dan kan PA. Pusit mansatinya isi makan. Maka munyo kemenan. Hanjit pegah ishtaq yang na di luarnya ishtaq sarfi. Tadang di atas kofion kan, tadang di atas basarion pikan. Ya, mohon lah. Maka ahwat ishtaqnya kan ishtaq tak sarfi posit teman makna. Makna mushtaqnya makhud. Diambilkan. Boleh? Apa nampak? Hana melengkapi ubena huruf PA. Dah? Lebih huruf. Tak melengkapi. Ataupun lebih. Hana melengkapi mandum. Na huruf je yang kurang. Ha? Lebih najib.
Kan lebih apa yang kena pegang apa? Huruf mustakmin hana mandum nainan. Sebahagian tagai. Nya maksud nanji. Nyanyi kalian lam kitab bajuri bak fun dan. Kitab bajuri bak fun kembak ikrar. Di dalam kan. Kah? Lain kah? Wa dhahir dan bermula lafaz dhahir. Itu barang yang ihtimal ianya barang akan dua buah perkara yang bermula salah satu keduanya dua buah perkara itu lebih lahir daripada yang lain. Contoh seperti asad. Pada kun ra'aitu yauma asadan. Lung lihat pada hari ini akan asad. Fa innahu maka bahwa sesungguhnya asad itu zahir pada hewan mustaris. Bahkan karena bahwasanya makna yang nisbah hakiki itu muhtamil. Karena bahwasanya makna yang hakiki itu yang ihtimal bagi rajulun juga. Badalahu hal keadaan gantonya. Hal keadaan gantonya. Hewan mustaris. Keempat. Maka jika dipertanggungkan akan lafaz di atas makna yang lain. Yang nisya dinamakan akannya lafaz akan muawwal. Takwil. Yang ditakwilkan. Dan hayasanya ditakwilkan akannya lafaz dengan dalil. Wa innama yu'awwalu. Sebagaimana barang berkata ianya musannih punika musannih wa yu'awwalu dan ditakwilkan akan zahir dengan dalil. Kah? Wa yusamma dan dinamakan akannya tak bukan akannya lafaz akan kepunan akan zahir dengan dalil. Sebagaimana barang dinamakan akannya lafaz akan muawwal. Wa minhu dan sebahagian daripadanya zahir dengan dalil. Ataupun sebahagiannya muawwal itu kenya Allah Ta'ala. Was-samaa dan langit. Nampak? Was-samaa banaina. Kamu bina akannya langit dengan aidin. Bermula zahirnya aidin itu jamak yadun. Yadun pun makna jaro. Ya. Dan bermula demikian itu mustahil pada haknya Allah. Pada haknya Allah Ta'ala apakah mustahil? Maka dikarenakan mustahil maka dipalingkan akannya aidi kepada makna kuat. Kuatnya kudrah. Dengan dalil akli yang pasti. Qati'. Kan? Jadi lafaz yang ihtimal dua buah perkara aja. Dua buah perkaranya dua buah makna. Kah? Jadi sebuah lafaz ihtimal kedua buah makna. Yang salah sabuh dua buah makna tersebut lebih lahir ketimbang yang lain. Berbeda dengan lafaz musyarak. Lafaz musyarak ihtimal kedua buah makna. Tapi hana yang lebih lahir antara keduanya. Santut. Munyo lafaz zahir. Iji ihtimal dua buah makna. Yang salah satu keduanya dua buah makna tersebut lebih lahir ketimbang yang lain. Sabah tu berarti ke makna sabah tu marjah. Lumo. Kalau contoh. Seperti lafaz asad. Yang lafaz asad, iji ihtimal dua buah makna. Asad ba'ken ra'aitu yauma asadan. Lungkalan pada hari ini akan asad. Yang asad tersebut zahir pada hewan mustaris. Iji ihtimal dua buah makna.
Dah dua buah makna, boleh saja asalnya makna hewan mustaris, boleh saja makna asal tersebut makna rajulun syuja'. Nampak? Kejut tengku ihtimal ke makna rajulun syuja' karena nak urang pakai asalnya ke makna rajulun syuja'. Dan dia hak ihtimal jin. Nak karena nak istimal majaz lagi kan. Nampak lah? Ya, kah? Nyan ahwate ihtimal kedua buah makna tersebut. Fa innahu maka bahwa sesungguhnya asal itu dahir pada hewan mustaris. Kejut dahir kenan karena makna hakikat, karena bahwa sesungguhnya nya puan. Hampahan. Amde benahu. Karena bahwa sesungguhnya hewan mustaris itu makna hakiki. Kah? Itu makna hakiki. Ya, ban. Tapi hampah sikit lagi kan. Lagi nak maju. Karena bahwa sesungguhnya makna hakiki itu yang ihtimal bagi rajulun syuja'. Hampah je. Li'annahu karena bahwa sesungguhnya asad, baik, karena bahwa sesungguhnya hewan mustaris itu makna hakiki la'inan. Kan? Itu sabah tu. Itu yang ihtimal bagi rajulun syuja'. Nampaklah? Jadi asalnya tabuh makna ke hewan mustaris nyan makna hakiki. Yang ihtimal lafaz asad itu boleh saja makna ji rajulun syuja' sebagai ganto makna hewan mustaris. Nampaklah? Maka tabuh makna asad ke rajulun syuja' nyan majaz. Tabuh asad ke makna hewan mustaris nyan makna hakikat. Makna hakikat dengan makna majaz tentu lebih dahir makna hakikat. Ya, nampak? Kan? Ya. Munyo ke dahir hana pulai ke dalil. Kerana jisi kuat ke ji. Yang kena pakai bahasa aja. Nak ihtimal habaji tapi ihtimalnya marjah. Jadi menyata pegat ihtimal marjah, menyata pegat persentase nya 70 dengan 70. Ke 70 nya marjah. Ke yang 70 nya dahir. Menurut kalam kan. Secara dahir bagayan. La ilaha illallah. Kalah. Fa'in maka jika dihamalkan, mufum dihamal tapi tanggung lafaz tersebut di atas makna yang lain dinamakan akan muawwal. Jadi buno, ya ban. Lafaz zahir ialah barang yang ihtimal dua buah makna yang salah satunya lebih zahir ketimbang yang lain. Nampak leh? Nyan lafaz zahirnya ketika tabuh makna bak makna yang lebih zahir. Baru ke kunci zahir. Nak memang leh? Baik antik mana? Iji wate ihtimal dua buah makna yang salah satu keduanya lebih zahir kepada yang lain. Nyan kedua buah makna yang kepunan lafaz zahir kan?
Nampak kemenan. Kan kebanduan. Ke makna yang zahirnya. Nampak tak pakai lafaznya ke makna yang lebih zahir. Yang kenya lafaznya ke penan zahir. Ketika lafaznya tak pakai lafaz itu di atas makna yang lain. Di atas makna yang hana zahir. Itu makna marjauh. Yang kepenan lafaznya muawal. Faham? Ya. Teman wate muawal tersebut puji kibahan galaknya ni hanjut. Wa innama dan hayasnya ditakwilkan akannya lafaz dengan dalil. Ketika lafaz tersebut ihtimal kedua buah makna, tak pakai ke makna yang zahirnya hana pelai dalil. Tapi ketika tak pakai makna tersebut kan kepada makna yang zahir tapi kepada makna yang marjah, nyan bawa tayan ke perlu ke dalil mana je. Tak mana hakiki. Makna majaz. Faham? Sebagaimana berkata ianya musannif, punukil musannif yu'awwalu zahir ditakwilkan akan zahir dengan dalil. Umpam jempu munyo hana dalil, hana takwil. Ya. Nyan kun innama yu'awwalu bitakwil, nyan sebagaimana sama mumfum ngan kun musannif lamatan yu'awwalu zahir bidalil. Kenapa mumfum ya? Kah. Wa yusama dan dinamakan akannya lafaz zahir bidalil. Jadi lafaznya lenan di menyebuna gepenan lafaznya muawal dan gepenan cid lafaznya zahir bidalil. Artinya sebagaimana dinamakan muawal. Ini lafaz majaznya kan? Kah? Wa minhu dan sebahagian daripadanya berarti lafaz muawal ataupun lafaz zahir bidalil. Baik ya? Contoh je puak. Itu kurnia Allah Ta'ala. Punukun Allah Ta'ala. Dan langit, kamu bina akannya langit. Pun kamu bina apa god? Dengan pun kamu bina. Dengan aidin. Aidinnya jamak. Jamak yadun. Secara zahir, makna yadinnya jarau. Karena yang makna hakikat. Nyan yadunyan ihtimal dua buah makna aja. Ihtimal ke makna jaro yang ka maklum dan ihtimal cid makna yadun tersebut kudrah. Nampak leh? Nampak. Di sini makna yadin tersebut kan makna zahir. Secara zahir makna jaro je. Nampak lah? Anggota jarihah. Tapi di sini makna je ialah kudrah ataupun ulika kuah, angkat kudrah. Kah, nyan makna je berarti kada takwil. Teman yang je ke dalil sehingga ada takwilan wa dzalika dan bermula demikian pakan sehingga kan makna zahir yang tak pakai ba ayat nyan bermula demikian itu mustahil pada haknya Allah Ta'ala. Karena mustahil najaro ba Allah Ta'ala. Karena dengan najaro tersebut iaitu memasalah bagi hawadis.